Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bunda Rita Ningsih. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang 10 kalimat thayyibah. Selamat mengikuti. Jangan lupa subscribe dulu ya. Baiklah pemirsa, saya akan men-share kepada Anda semua tentang 10 kalimat thayyibah yang pernah ditulis oleh Mukhlisin BK bersama dakwah. Islam mengajarkan kalimat thayyibah untuk diucapkan umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain berpahala, kalimat thayyibah ini juga membuat hati tenang dan damai karena ia merupakan bagian dari zikir. Membuat orang yang mengamalkannya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah thayyibah berasal dari dua kata, yakni al-kalimah yang berarti kata atau kalimat, dan at-thayyibah yang berarti baik. Jadi, kalimah thayyibah adalah kalimat-kalimat kebaikan yang jika diucapkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak jenis kalimat thayyibah, di antaranya adalah 10 kalimat berikut ini. Yang pertama, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Biasa disebut dengan ucapan basmalah, ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat basmalah yaitu diucapkan ketika memulai sesuatu amal atau aktivitas kebaikan. Misalnya belajar, makan, minum, mengaji, bekerja, berkarya, dan lain sebagainya. Keutamaan membaca basmalah. Segala aktivitas kebaikan yang diawali basmalah akan mendapatkan pahala dan kebaikan. Dan sebaliknya, aktivitas yang tidak diawali dengan basmalah akan terputus keberkahannya. Di antaranya menjadi penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Kedua, menjadi syarat halal penyembelihan kurban. Sebaliknya, hewan yang disembelih tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, ia menjadi haram dimakan. Setan mengecil menjadi seukuran lalat ketika seorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Itulah manfaat dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim menjadi penghalang setan saat makan. Kalimah thayyibah yang kedua adalah ta'awud, yakni bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Adapun waktu yang tepat mengucapkannya yaitu ketika kita hendak membaca Al-Quran, ketika meminta perlindungan Allah dari setan. Keutamaan membaca ta'awud, yang pertama, mendapat pahala, karena itu disunnahkan dibaca ketika hendak membaca Al-Quran, agar kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Yang kedua, merupakan salah satu doa ruqyah dan penjagaan dari setan. Adapun bacaan yang ketiga adalah istirja. Kalimat istirja yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Istirja diucapkan ketika mengalami musibah, mendengar kabar duka, atau ada seseorang yang meninggal dunia. Keutamaan membaca istirja diantaranya adalah kita mendapatkan pahala. Ucapan istirja merupakan tanda kesabaran.
mendapatkan keberkahan dan ganti atas musibah yang dialami, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat thayyibah yang keempat adalah tasbih yang berarti mensucikan Allah, yakni Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Tasbih diucapkan ketika pun mendengar sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun boleh juga diucapkan ketika kagum atau tasbih juga diucapkan ketika melewati jalanan yang menurun, sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan membaca tasbih: yang pertama, mendapat pahala; yang kedua, bernilai sedekah; yang ketiga, membaca tasbih 1 kali akan mendapat 10 kebaikan dan dihapus 10 kejelekan. Jadi ketika kita telah melakukan kesalahan, maka bacalah tasbih 10 kali. Yang keempat, menggugurkan dosa. Adapun kalimah thayyibah yang kelima adalah tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tahmid merupakan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini diucapkan ketika mendapat nikmat rizki, hal-hal yang disukai atau selamat dari suatu musibah. Adapun keutamaan membaca tahmid, di antaranya adalah mendapat pahala, bernilai sedekah, kalimat yang dicintai Allah, akan ditambah nikmat Allah, mendatangkan keberkahan. Kalimah thayyibah yang keenam adalah takbir. Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Takbir diucapkan ketika melihat tanda kebesaran dan keagungan Allah, juga ketika melewati jalan yang naik atau menanjak. Tasbih, tahmid, dan takbir juga menjadi zikir rutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat. Keutamaan membaca takbir diantaranya mendapat pahala, bernilai sedekah, merupakan kalimat yang dicintai Allah, menghapus dosa, menguatkan semangat dan keberanian. Dan kalimah thayyibah yang ketujuh adalah tahlil. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tahlil diucapkan untuk menegaskan tauhid, hanya beribadah kepada Allah. Seseorang yang masuk Islam, ia harus membaca syahadat yang berisi kalimat tahlil. Tahlil juga diucapkan sebagai zikir setelah sholat, dan juga mentalqin orang yang hendak meninggal, sakaratul maut. Keutamaan membaca tahlil diantaranya mendapatkan pahala, bernilai sedekah, merupakan kalimat yang dicintai Allah, menghapus dosa, dan sebagai zikir yang paling utama. Adapun kalimah thayyibah yang kedelapan adalah hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Artinya, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hauqalah diucapkan ketika seseorang menghadapi tantangan, kesulitan, atau sesuatu yang berat, bahkan ketika diserukan menuju sholat dan kemenangan dalam azan. Jawabnya adalah kalimah hauqalah. Adapun keutamaan membaca hauqalah diantaranya bernilai sedekah, menjadi simpanan berharga di surga, mendatangkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimah thayyibah yang ke-9 adalah istighfar.
Istighfar merupakan salah satu kalimah thayyibah. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni membaca astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah, atau astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Istighfar dibaca ketika kita melakukan kesalahan atau telah berbuat dosa. Ia juga menjadi zikir yang dibaca pada pagi dan petang setelah sholat dan lain-lain. Keutamaan membaca istighfar diantaranya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat Allah, mendapat keberuntungan, mendapat kebahagiaan, hujan dan keberkahan langit, membuka pintu rizki, mendapatkan keturunan, keberkahan bumi, ditambah kekuatannya, dikabulkan doanya. Kalimah thayyibah yang ke-10 adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya limpahkan kepada kalian. Salam diucapkan ketika bertemu dengan sesama muslim. Kalimat ini juga diucapkan ketika mengakhiri sholat. Keutamaan membaca salam diantaranya berpahala, merupakan doa, mendapat keselamatan baik yang membaca maupun yang diberi salam, mendapat rahmat Allah baik yang membaca maupun yang diberi salam. Nah pemirsa, demikianlah 10 kalimah thayyibah dan keutamaan serta waktu yang tepat mengucapkannya. Semoga kita terbiasa mengamalkannya sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, sampai di sini dulu. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila dirasa ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.